sahabat cerita misteri Satria, kita ketemu lagi di episode ke-16. Masih bercerita tentang tempat kerja saya di Palmerah. Di Palmerah itu ada teman kita, di seorang fotografer terkenal lah di Jakarta. Saya tidak mau menyebutkan namanya, takut orangnya tidak enak. Beliau itu senang ngumpulin patung atau benda-benda klinik lah ya, benda-benda seni yang nyeleneh lah. Salah satunya benda yang beliau punyai adalah patung Loro Blonyo, pasangan patung Jawa duduk. Cuma dia agak besar, segini lah kira-kira dari bawah segini tingginya. Itu dipasang di kan meja kerja dia, terus ada bufet panjang, ditaruhlah di situ. Kalau dia itu patung normalnya yang dia taruh itu adalah menghadap ke arah sisi, kalau kantor saya itu barat timur, ke arah timur ya, jadi ke arah timur kantor saya. Jadi kalau saya berhadapan dengan lensa itu ya di depan saya gini, kalau saya dari meja saya ya, posisi begitu. Nah, kalau waktu itu kan saya masih deadline itu selesai itu sampai selesai, karena saya harus ke percetakan juga. Deadline itu sekitar sampai jam 1 atau jam setengah 2 lah, saya lupa jamnya berapa. Cuman pada saat itu kan sepi kan, makin sepi kan, yang ada tinggal sunting itu bagian di tengah itu, terus retel, editor foto, kemudian ya artinya cuma sedikit, paling orangnya tinggal 4 paling banyak 10 orang. Nah itu pada saat itu kan semakin selesai kan, udah mau selesai, tinggal halaman 1, halaman 15 itu kan terakhir ya. Udah selesai nih, semua udah ACC dan lain-lain, pulang satu-satu kan, termasuk pemberat atau retel itu udah pada pulang. Tinggallah saya tinggal yang ada di kantor, karena saya pikir udah setengah 2. Waktu zaman masih ramainya begal, saya nggak berani pulang. Bukan nggak berani pulang, cuman saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya putuskan pulang subuh, karena memang daripada nggak aman, dan saya juga takutnya rumah kasihan kita gedok-gedok atau kita ini. Akhirnya saya pulang pagi. Nah pada saat itu kan saya siapin pekerjaan buat besok lah, saya sambil iseng-iseng di komputer. Karena ruangan kami itu ruangan kaca ya, jadi kaca, depan saya tuh kaca gitu ya, ini meja saya, depan tuh kaca. Nah saya menghadap ke arah meja beliau tuh, meja Pak fotografer terkenal tersebut. Saya berhadapan gitu ya, patung tadi yang beradanya ngadap timur kan, saya ngeliatin. Nah, tiba-tiba kan saya udah kira-kira itu udah mulai jam 2-an lah, jam 2 seperempat atau apa kan. Nah saya keluar kan, pengen pipis kan, pipis udah jauh. Nah ketika saya keluar, saya kan lihat, woi, nyapu teman saya masih ada di sana, karena ada 2 orang atau 3 orang lagi. Saya sapa, kemudian saya lewat kan, saya ngelirik ke arah patung itu bergerak gini. Jadi dari arah begini, tiba-tiba begini nih, pasangannya begini, bergerak begini. Saya kan kaget, saya lari tuh, bukan lari apa, setengah berlari lah, ke kamar mandi, saya kencing dan lain, saya pipis dan lain-lain. Kalau kamar mandi di tempat kita kan kayak lorong gitu ya, jadi gini, ini meja-meja teman-teman, jadi keluar begini nih. Nah begitu saya begini, saya kan keluar dari kamar mandi, begitu saya belok begini, itu patung ada di sebelah sini, di sudut sini meja sini. Gimana saya nggak takut? Gimana saya nggak ngeri? Masya Allah, saya langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, saya nyebut aja pokoknya yang saya bisa. Karena persis deket gang lorong jalan. Udah, saya langsung, akhirnya tadinya saya mau nginep, akhirnya saya tidak nginep. Saya pulang jam 2 atau setengah 3, akhirnya saya pulang dengan karena saya pikir, Masya Allah, wah ada gangguan macam apa lagi di kantor gitu kan. Wah saya takutin Anda kan mengalami, dan saya pasti kan sering, kalau saya tetap minum kan, kalau supaya AC, supaya tidak dehidrasi. Saya pikir kalau saya minum lagi, nanti saya kencing lagi, saya akan mengalami hal yang sama. Wah, daripada begitu saya pulang. Akhirnya saya putuskan pulang jam setengah 3 pagi itu, akhirnya kita pulang. Dan teman-teman yang lain saya ajak, ayo pulang aja, pulang, saya bilang gitu kan.
Nah, besoknya saya ketemu sama pemilik patung. Saya ceritakan, dia cuma ketawa aja. "Ah, kamu baru ngalamin ya." Ah, itu makanya saya bawa ke kantor, katanya dia tadinya itu ditaruh di rumah. Terus dipindahin ke kantor karena di rumah katanya dia bersinggungan dengan benda-benda lainnya lah gitu. Jadi makanya saya itu mengalami hal yang mistik itu di kantor seperti itu. Nanti eh, banyak lagi deh, banyak hal-hal yang nggak tahu saya itu, memang rezekinya mungkin ya ngalamin hal-hal yang di luar nalar orang dan memang mungkin tidak masuk akal buat sebagian orang, tapi saya ngalamin hal-hal tersebut banyak lah di kantor yang bisa saya ceritain ya. Nanti kita akan ceritakan di episode mendatang, tapi untuk di episode ke-16 ini saya cuma baru bisa cerita itu dulu biar pada penasaran dan biar pada komentar apakah benar, dan orangnya juga masih ada, orang yang pemilik patung juga masih ada. Nanti kita kalau ada mau konfirmasi, kita konfirmasi. Biar cerita ini semakin seru ya, artinya memang kejadian aneh. Patung kan memang ada di kisah-kisah di internet dan lain-lain, itu kan kisah tentang patung Loro Blonyo itu banyak. Nah, saya ngalamin hal-hal yang salah satu di antara beberapa kisah tersebut dan saya ngalamin sendiri. Oke teman-teman, tak perlu takut sebenarnya untuk hal-hal itu, cuman kan kadang-kadang ya kita namanya kaget kemudian jadi takut dan lain-lain, itu muncul secara alamiah lah ya. Tapi jangan pernah takut ya sama makhluk-makhluk gaib, tapi karena memang jarak antara makhluk gaib dengan manusia ini tipis banget. Jadi kalau kita gini teman-teman, saya juga bilang bahwa ketika mata kita ngantuk, kita tahan, biasanya energi atau selaras kita dengan alam tersebut. Jadi jangan pernah nahan ngantuk, dan nahan ngantuk kita tiba-tiba jalan, pasti insya Allah akan melihat hal-hal kayak gitu, walaupun cuma kelebatan atau mungkin bayangan, banyak sekali. Oke teman-teman, kita izin pamit di episode ke-16. Teman-teman nggak perlu takut, tetap berdoa dan berserah pada Allah, insya Allah semuanya aman. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.